kembali di Dialog Kalbing dan kita berlanjut bersama ngobrol bersama dengan Bapak Faisal dan juga perwakilan dari akademisi Bapak Johan. Oke, tadi kita udah ngobrol mengenai hacker dan juga beberapa kebocoran data 2 tahun terakhir Pak ya, 2020, 2021 sampai dengan yang terbaru. Kalau misalnya ngomongin data nih kepada Pak Johan ya, data itu apa sih Pak? Dan apa saja yang termasuk di dalamnya? Oke, baik. Kalau kita bicara data tuh segala hal ya. Jadi kalau kita bersentuhan dengan masyarakat, berarti data ini kan data pribadi, ya seperti nama, NIK, gitu ya, tanggal lahir dan sebagainya. Kalau di data yang lain, misalnya seperti data-data perguruan tinggi kan banyak ya, kayak seperti data-data pegawai, kemudian data kinerja, beasiswa, itu kan termasuk data, jadi gitu ya. Jadi kalau bilang data itu pengertiannya cukup luas sekali. Gitu ya. Jadi tinggal kita melihat aja bagaimana kebutuhannya gitu kan ya. Jadi tetap data itu sangat penting. Kayak kami di perguruan tinggi itu juga ketika ada kasus di BRK ini lingkungan juga gitu ya, UPT, TIK kami itu juga langsung memperbaiki sistem gitu karena takutannya adalah ketika data yang urgent yang kira itu adalah penting itu bisa takutnya keluar. Itu yang perlu dijaga gitu ya. Kemungkinan kalau kayak data pribadi itu kan ibaratnya terkadang bukan di kertas ya, terkadang dari individunya sendiri yang membocorkan keluar, terkadang begitu. Apalagi sekarang kita di teknologi sosmed atau informasi yang masif sekali ya Pak ya, sosmed di mana-mana orang bisa melihat biodatanya, kita menyantumkan tanggal lahir kita, flexing segala macam ya. Jadi kan kalau saya bilang biar aku mendapatkan data kayaknya enggak deh. Mungkin saja bisa dia mengambil data dari sosial media, bisa jadi begitu gitu kan. Karena kalau dibilang keamanan kemungkinan dari pemerintah pusat pun sudah canggih kalau dilihat gitu, apalagi ada BSSN ya, Badan Cyber Sandi Negara gitu kan ya. Kemudian dibantu oleh teman-teman dari Kominfo RI juga kan pengembangan data dan segala macam. Jadi begitu. Yang kita khawatirkan adalah data yang bersifat urgent itu yang sampai keluar. Tapi Pak, kalau ngomongin data, kadang kita agak bingung nih, apalagi sosial media sekarang gencar sekali untuk flexing atau pamer sana sini, bahkan pakai baju kerja dan lain-lain yang bisa dibilang hal itu tuh privacy gitu. Kalau bisa dibedakan antara data dan informasi itu apa sih Pak? Kalau data kan mungkin lebih apa ya, hal-hal yang tidak boleh dibocorkan. Iya. Perbedaannya sama informasinya. Lebih tipis juga. Hampir tipis benar kata Pak Faisal tadi gitu ya. Harusnya kan yang bersifat pribadi itu jangan disebar, intinya itu ya. Kayak contoh fenomena flexing yang dikenal sama anak muda gitu ya. Ketika kita berada di satu tempat, kita menginformasikan ke publik gitu ya. Kita di mana, kemudian kita pakai apa gitu ya, baru pakai perhiasan, baru foto. Ini kan sama saja memicu kejahatan digital gitu kan. Mereka bisa mengidentifikasi, oh orangnya ada di sini. Dia melihat, nah rumahnya kosong. Nah ini kan bisa menjadi hal yang membahayakan bagi individunya gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh usahakan bisa menjaga privasi, apalagi yang berbau data dan informasi itu yang sangat penting sekali. Karena kan mengingat terkadang itu secara tidak langsung kita membocorkan data kita sendiri, kadang kita juga yang membocorkan informasi kita sendiri. Maka kita perlu takut akan hal itu, tapi justru kita sendiri secara tidak langsung gitu. Makanya perlu ada namanya literasi digital tadi. Gitu. Ya, saya pernah nonton salah satu video berita lah bahasanya gitu. Nah, di situ disebutkan bahwa akun email dan juga sosmed itu justru lebih berbahaya ketika data bocor daripada kartu kredit nih Pak. Menurut Bapak sendiri benar atau enggak sih? Sejauh ini fenomena yang itu ya tidak juga, karena kan akses email agak susah juga karena ada tahap verifikasi. Ketika kita mau jebol pun juga agak susah ya, karena ada jawaban-jawaban yang harus ditepati gitu ya. Misalnya siapa hewan peliharaanmu, itu kan susah untuk menebak gitu. Jadi kalau saya rasa untuk meretas email pun agak susah. Tapi ketika mungkin email atau sosmed yang bisa diretas itu akan menjangkau banyak sekali ya Pak ya, karena networking di dalamnya gitu. Bahkan mungkin yang dilihat adalah kebiasaan dari pelaku atau pengguna sosmed ini. Mungkin dia suka traveling, akhirnya datanya dijual ke
apa ya, suatu tempat agen travel gitu, seperti itu kan banyak sekali terjadi. Karena memang banyak sekali korbannya, termasuk orang terdekat saya sendiri tuh menjadi korban. Waktu itu memang sempat rame apa ya, kebocoran data dari salah satu marketplace yang dijual ke pihak-pihak tertentu, kita juga nggak tahu gitu, dan akhirnya yang jadi korban adalah individunya. Terkadang ini juga ya tadi individunya lagi, kadang kita lupa tuh melogout sosmed kita, kemudian HP-nya dijual. Ya, habis itu orang yang membeli gadget tersebut bisa mengakses. Nah, itu kan sama saja kebocoran data gitu kan, hingga sampai diretas Facebooknya. Sedangkan sekarang kan platform sudah mulai bermigrasi menjadi satu, kayak Facebook dan Instagram menjadi satu, jadi Meta gitu ya. Jadi ketika Facebooknya bisa diretas, otomatis Instagramnya juga bisa. Baik, tapi kalau untuk dari Kominfo sendiri nih Pak, apa sih yang sudah dilakukan oleh pihak Kominfo untuk menyikapi adanya kebocoran data ini? Ya tetap dua hal ya. Pertama internal ya, kami pasti berusaha menguatkan data, karena kami Kominfo ini kan punya pusat data. Ya, pusat data ini terpulang dari data-data di OPD. Masuk ke sini, nah kalau di sini juga kan dia bisa dapat semua nih. Tentunya tanggung jawabnya jadi tambah berat. Ini saya udah meningkatkan jauh banget dari tahun lalu, tahun ini, bahkan sampai tahun depan tuh udah tingkatkan 10-20 kali lipat secara anggaran aja udah saya naikin. Jadi perhatian pemerintah juga semakin kesini ini semakin aware lah. Selama ini 2021 kemarin saya udah masuk namanya satu seksi ya, persandian atau keamanan siber. Jadi itu sudah menjadi sebuah kepala seksi dia. Jadi bahkan saya lagi usulin bisa naik lagi jadi kepala bagian ya, karena bagaimanapun juga ini penting. Nah, ketika dia memang secara struktural ada, berarti jadi perhatian kan. Jadi perhatian. 2020 saya masuk di sini itu ketika kita tes maturasi keamanan cyber, itu kita masih berada di level 1 malah. Kemudian 2021 saya tingkatin, kita belajar, akhirnya bisa naik di level 2, dan 2022 ini kita udah berada di level Kaltim ya, ini berada di level 3 dari 5 level keamanan cyber. Oh, berarti ya udah lumayan lah, enggak, maksud saya dalam setiap tahun ada peningkatan, itu berarti kan sebuah perhatian, sebuah perhatian. Nah, peningkatan ini tidak hanya soal anggaran, tapi soal SDM, soal hardware, soal software-nya, kemudian yang paling penting soal mindset tadi. Nah, mindset digital ini sekarang kan kita lagi gencar nih sosialisasi. Nah, itu nanti yang masuk di eksternal. Jadi tadi internal saya udah berusaha, kemudian kita belajar, kemudian kita bersinergi antar kabupaten kota, antar pemerintah pusat, jadi sinergi sama-sama. Nah, kalau keamanan itu kan begitu tinggi, kalau satu katanya nggak kuat, patah, tapi kalau udah digabungin, nah jadi kuat. Ini kita nih gara-gara Biorko jadi kompak nih. Benar. Semuanya terdampak. Kita jadi kompak semua nih untuk mempertahankan diri ya. Nah, secara eksternal kita juga melakukan apa yang disebut tadi Pak Panggil ya, panggil Bang aja kamu, panggilnya Pak lah. Bang Jo. Literasi digital. Nah, literasi digital itu kan ada 4 pilar. Ada kita bagaimana meningkatkan skill itu kemampuan ya, pintaran, keahlian, kemudian etikanya. Itu kita harus beretik nih di digital. Kemudian keamanannya, dan yang terakhir budaya. Jadi 4 ini yang kita terus sosialisasi. Hati-hati dengan keamanan pribadi. Nah, soal mindset ini memang kita lemah banget di Indonesia. Kita juga kadang-kadang marah dengan kawan-kawan itu, kita daftar, ngisi daftar tamu saja misalnya, disuruh nulis nama, ini nomor telepon. Bener. Kita juga kadang membuat untuk
apa sih? Buat Gitu loh. apa? Cukupkan nama, tanda tangan, atau Asal alamat, instansi. cukup atau instansi udah cukup. Ini cukup. Kadang-kadang kan minta nih. Iya. Nah demikian juga di gadget kita, hati-hati itu jangan. Aduh sekarang teknologi udah keren banget. Kalau kita udah pegang HP, aplikasi itu pasti minta tuh. Iya kan? Benar. Pasti minta ini ono, udah belum bahkan semua foto kita bisa diakses, diakses. semua pembicaraan kita bisa. Kalau kita yes, udah tuh kita bocorin Bocor diri kita. sendiri, benar. Kita sendiri yang bocorin. Iya. Ya, jadi hati-hati ya buat masyarakat. Kadang-kadang sama seperti bilang tadi di awal saya katakan, mungkin kita direntas, mungkin kita dihack orang. Kebetulan dia coba-coba karena kita sembarangan membuat password. Orang kan Iya. pasti lihat KTP, begitu KTP-nya nih udah tahu nih, apalagi nih nomor pegawai ya. Iya. Udah tahu yang di depan itu pasti tahunnya, bulannya, lahirnya. Kalau lihat pegawai negeri, saya bocorin. Benar. Kalau NIP-nya pegawai negeri panjangnya itu pasti Iya. itu depannya tahunnya, bulannya, lahirnya. Orang pasti kan coba di situ. Coba-coba ini. Kalau kita passwordnya pakai tanggal lahir, udah bisa masuk dia, berarti data kita udah bocor. Nah itu dihack. Atau seperti yang saya tadi bilang, kita yang ngebocorin, orang tinggal ngambil, Iya. bikin aplikasi itu ya biasanya. Iya. Izin untuk mengambil semua foto, Nah, ya. benar. Izin untuk mengambil semua kontak, iya. Izin. Berarti kan kemana saja kita ke seluruh dunia ini, kalau kita masih pegang aplikasi itu, dia bisa monitor kita. Benar. Oke. Ya intinya untuk masyarakat sendiri, untuk individunya harus lebih waspada lagi, dan dari pihak Kominfo sendiri lebih meningkatkan untuk SDM, pokoknya internal dan juga eksternal harus berjalan ya Pak ya. Oke, nanti kita bakalan tanya-tanya lagi pemirsa, tetap di Dialog Cafe.